Sejauh ini banyak orang mengatakan belum ada lawan tanding yang sebanding melawan Anies. Ya. RK pun masih berpikir ulang. Iyalah. Mengkalkulasi, menghitung ulang, karena dia nggak mau juga ada konsekuensi yang berat kan. Ya. Nah, sana lepas, ini lepas kan nggak mau. Ya, ya. Tapi ada juga yang mengatakan, oh ini Pak Yusuf Hamka bisa berpotensi jadi kuda hitam sama Kaisang kalau diseriuskan. Ya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang sobat saya yang sebenarnya sudah pernah diundang. Cuma waktu itu dia sibuk sekali, pas waktunya juga nggak cocok sekarang. Dulu waktu itu ya, sekarang dia baru hadir. Nah, mengapa saya undang beliau ini? Karena dia adalah seorang tokoh dari salah satu surveyor yang terbanyak mengcover berbagai survei tentu, dan dia mendapat kepercayaan dari 7 televisi untuk mengadakan exit poll quick count dalam pemilu 2024. Nah, padahal kalau dilihat dari usia dia masuk di jajaran para pensurvei atau surveyor itu baru sekitar 10 tahun. Pollster. Ya, pollster ya, sebagai pollster. Nah, siapa lagi kalau bukan Direktur Eksekutif Foxpol Indonesia. Saya sapa dulu sobat saya, Pangi Siarwi Caniago. Wah, luar biasa. Anda yang termuda ternyata ya. Iya Pak Yan. Iya, kan. Sebenarnya dari umur milenial. Iya, makanya. Kan 38. Termasuk pengamat politik muda yang milenial. Iya. 2 tahun lagi udah Gen X kan. Ya. Waktu itu ada Bung Hamdi Muluk ya. Ya, Profesor Bung Hamdi Muluk dari UI. Memang saya tanya, beliau itu kan yang melihat ukuran-ukuran seorang itu profesional apa enggak gitu loh. Iya. Dia pernah cerita ya ada aja orang yang akhirnya nggak tahan keluar dari Persepi kan. Dia Nah, sekarang ada yang menarik ya. Belakangan ini beberapa hari terakhir ada ide gagasan dari Golkar untuk menyatukan Kaisang dengan Pak Yusuf Hamka ya. Padahal Pak Yusuf Hamka itu kan dikenal sebagai pengusaha jalan tol. Gimana, fenomena apa ini? Jadi memang sebelum itu saya juga okay. Tadi ada mungkin sedikit tertinggal kita bersyukur juga alhamdulillah sekarang itu kita direkom oleh hampir semua partai politik untuk melakukan survei pilkada yang begitu banyak sekarang, ada hampir ratusan, dan itu pengakuan itu sebuah hal yang patut kita syukuri. Ya, tentu. Selain tadi memang di TV nasional kita juga dipercaya untuk menyelenggarakan quick count. Iyalah, 7 TV kan. Itu satu-satunya. Nah, pertanyaan saya, apa ukuran dari partai politik untuk melihat jejak rekam dari sebuah poster? Pasti mereka yang mereka lihat itu pasti selain metodologi, soal sumber daya, soal itu tentu pasti soal kredibilitas lembaga kan. Kredibilitas pasti mereka akan baca. Karena misalnya begini, kalau survei misalnya salah memberikan rekom atau surveinya tidak real atau tidak empirik objektif, tidak apa adanya, itu kan partai juga masa terganggu kan. Artinya akan salah merekom orang. Sementara partai kan ingin punya target menang. Bukan bagaimana menyenangkan hasil survei calon. Betul. Nah, sejauh mana kita bertahan untuk istilahnya tuh memberikan real apa adanya, empirik objektif, apa yang kita lihat itu yang kita laporkan. Kita menjaga metodologi. Bahkan survei kan kita tidak ingin bicara hanya untuk makan hari ini, tapi bicara tentang kedepannya karena kita hidup dari integritas itu. Nah, itulah kemudian DPP partai, hampir semua partai mempercayakan ke kita. Karena mungkin memang mereka nggak mau nanti salah. Ketika salah lembaga survei itu kan juga bisa jadi penyakit karena mereka akan salah merekom orang dan mereka ingin menang gitu. Maka hasil survei itu betul-betul mereka minta real apa adanya, empirik objektif. Itu kepercayaan, trust building yang kita jaga. Nah, memang kemarin saya juga pernah dulu Bu Rustika Herlambang itu kan ada indikator apa yang melihat
biasanya itu sentimen, Ya, populisme, sentimen. dia ngukur percakapan banyak orang. Ya, betul. Nah, dengan KPI-nya itu, nah saya termasuk waktu itu 10 pengamat politik yang paling milenial itu saya nomor 2 waktu itu. Yang ya artinya yang paling banyak percakapannya di media, dikutip di berita-berita online. Nah, itu salah satu yang beliau baca dari sentimen percakapan pengamat-pengamat seluruh Indonesia. Nah, Bu Rustika itu kasih ke saya waktu itu, masukin di kompas.com kan ini. Karena dia udah punya standar waktu itu. Pemberitaan saya hampir dikutip hampir puluhan ribu waktu itu. Di media online maupun elektronik. Sehingga dianggap pengamat milenial paling tervokal di era itu. Itu udah 5 tahun yang lalu. Sekarang masih tervokal ya dianggap ya. Tervokal. Karena paling banyak dikutip media waktu itu. Karena memang waktu itu kan saya rilis tiap minggu tuh rilis. Ya saya buatkan nanti kita buat tulisan menyingkapi isu-isu. Waktu itu kan YouTube belum terlalu naik. Jadi 5 tahun lalu belum. Orang mulai muncul itu dari rilis-rilis. Habis itu saya share ke wartawan. Nanti ada yang naik, ada yang enggak. Gitu. Nah itu nanti setelah itu baru muncul, kita dipanggil oleh media TV dari hasil-hasil rilis kita tadi. Dan itulah hasilnya sehingga Anda diakui oleh 7 televisi ya. Untuk bisa menyiarkan hasil-hasil studi atau hasil survei riset ya. Oke, nah jadi menurut Anda ini apakah hal tiba-tiba ketika Yusuf Hamka dimunculkan namanya? Ya sebenarnya dalam politik itu Pak Ian ya, saya termasuk mazhab yang nggak percaya politik itu alamiah. Oh ini ya. Mazhab saya politik itu adalah desain. Desain ya. Ada arsiteknya. Ada yang merancang. Kalau ada politik yang by design menurut saya kalau saya mazhab pandangan saya paling nggak percaya dengan itu. Apakah itu namanya sentimen, populisme, pencitraan, ya. Kemudian bagaimana orang itu menjadi disenangi, disukai, bagaimana orang itu populis, itu semua rangkaiannya pasti ada desainnya, ada di belakangnya. Itu penting ya. Jadi yang kedua, apakah ini alamiah tiba-tiba? Tentu sudah ada yang merancang itu. Persoalannya apakah ini serius atau tidak? Itu yang saya diskusikan tadi sama Pak Ian sebentar. Ini kan sang penantang. Memang sejauh ini untuk DKI Jakarta kan memang belum ada sang penantang yang kira-kira berani melawan Anies. Sang penantang dalam konteks lawan tanding yang sebanding untuk Anies. Nah sekarang kan dari bloknya ke Indonesia Maju atau KIM itu kan mempersiapkan lawan tandingnya dulu. Bukan soal siapa akan mendampingi Anies, tapi siapa yang akan bisa kira-kira menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies. Nah, siapa sosok itu? Kemarin coba ditarik Ridwan Kamil. Nah itu kan sekarang apakah akan terus atau berbalik arah gitu? Ridwan Kamil kembali ke Jawa Barat misalnya. Karena dianggap ini bukan coupling, ini bukan zonasi wilayah pertempuran dia, dan merasa dia karena pilkada ini ketika melawan Anies kan mereka punya konsekuensi risiko yang nggak main. Ya kalau jabatan yang dipertaruhkan lebih tinggi kemudian kalah kan repot juga. Nah sekarang makanya melawan Anies itu kan sekarang rata-rata partai politik itu menggandeng kadernya untuk berpasangan dengan Anies. Itu yang terjadi. Contohnya PDIP. PDIP, PKS, PKB. Kemudian partai-partai yang lain ya rata-rata deklarnya itu bukan melawan Anies tapi menyodorkan kadernya berpasangan dengan Anies. Nah, tapi ini kan kemudian Gerindra mencoba mencari, saya lihat ramuan-ramuan yang kira-kira siapa yang akan kita siapkan. Nah, muncul mungkin sebelumnya ada dulu Pak Juan Dono itu kan ponakannya Pak Prabowo, Budi. Terus sebelumnya muncul dari Golkar juga Pak Ridwan Kamil. Nah sekarang terakhir ada muncul santer menjadi perbincangan publik Pak Yusuf Hamka akan berpasangan dengan Kaisang. Ini nama kan Kaisang ini menariknya gini, di survei dimanapun muncul gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bingung ini. Tapi yang paling top di Jawa Tengah. Ya artinya dimanapun survei ada dia gitu, dimasukkan dalam hasil survei. Saya juga bingung nih survei sebenarnya maju di mana gitu, karena setiap survei di Depok ada nama dia, survei di Jakarta ada nama beliau. Bahkan mungkin survei di Medan pun ada nama beliau, jangan-jangan survei di Jawa Tengah dan seterusnya, ya kan di Jakarta, Jawa Barat mungkin ada juga nama beliau. Jadi nampaknya seperti itu arahnya.
Tapi kan ini juga seperti yang saya pernah cerita tadi sama Pak Ian awal tadi. Ini nggak boleh setengah hati. Kalau ingin menang harus serius karena melawan sang petahana. Jadi lapangannya ini bukan datar, lapangannya kelihatan Anies masih banyak yang belum level confident melawan Anies ini belum muncul tokoh-tokohnya. Kalau Pak Yusuf Hamka ini menarik sebenarnya Pak Ian karena dia kan sosok yang genuine juga, asli ori. Kalau kita lihat kan biasanya video-video beliau kan populis juga. Orang kaya tapi makan di kaki lima tanpa beban dia. Karena pemimpin ini kan soal betul-betul mau menderita, mau pusing. Mau menyalami, menyapa. Bahkan cipiki kanan cipiki kiri, walaupun itu keringat rakyat, dia harus cipiki kanan cipiki kiri. Walaupun sebenarnya ada yang menikmati, ada yang nggak nyaman gitu. Ya bayangkan aja dia harus tidur di rumah orang miskin, rumah yang kotor gitu kan. Dia harus nginap di sana, dia harus makan bersama masyarakat. Ada yang itu kohabitasnya, ada yang bilang ini nggak habitus hidup saya sebenarnya. Tapi saya terpaksa demi dianggap merakyat, demi dianggap dekat dengan rakyat, demi tidak berjarak dengan rakyat. Ada juga apalagi politisi yang kadang-kadang, waduh ini berat bagi dia, apalagi politisi yang anak mami kan, yang disiapkan oleh orang tuanya gitu. Itu repot juga karena itu bukan dunia dia kadang-kadang. Tiba-tiba dia harus melayani orang dengan penderitaan seperti itu. Tapi ada juga sebagian politisi, wah ini dunia saya ini. Habitus saya nyaman kok. Bertemu orang tiap hari. Nggak gampang Pak ya jadi politisi. Tamunya sampai jam 1, jam 2 malam. Antri semua yang mau ketemu sama dia. Saya persis berapa politisi saya kan ketemu, datang ke rumah. Itu jam 2 belum tidur. Itu masih banyak orang yang antri. Dengan segala macam urusannya. Tentu. Nah, itu kan bukan dunia politisi, itu nggak gampang kan. Itu udah tidur aja kita udah terganggu sampai jam 1 baru. Tapi itu politisi yang serius. Ada juga politisi yang nggak bisa ditemui kan. Menghilang bahkan nggak bisa bertemu dengan rakyat kan. Ada juga. Ada juga itu. Nah, kalau kembali kepada Pak Yusuf Hamka tadi kan pengusaha. Nah, kalau memang itu habitus beliau dia nyaman ya. Tentu dia nothing tulus, dia tidak akan berat gitu. Karena jangan-jangan dia mengatakan ini dunia saya. Bisa. Tapi yang repotnya itulah tadi saya katakan tidak semua artis ya. Yang repot itu bukan dunia dia. Ya, dia harus melayani orang, dia harus ketemu orang, menyapa, menyalami, bertatap muka dengan rakyat. Itu kan pekerjaan yang tidak mudah. Dan itu dunia yang bergeser, dia harus merubah itu. Nah, Pak Yusuf Hamka karakternya kan kita tahu dia belak-belakan juga orangnya senang dan saya lihat pengusaha ya, dan mungkin dianggap sosok press open juga lah, ada orang baru lah gitu mulai muncul berpasangan dengan Kaisang misalnya potensi untuk diusung partai itu yang penting dulu kan apakah akan berlayar atau tidak. Yang kedua ini tadi ibarat menyembelih bebek tadi. Nggak boleh ragu-ragu. Nggak boleh ragu. Kalau ragu, bebeknya yang terbang. Karena napasnya panjang kan. Nah, nggak boleh setengah hati. Harus betul-betul ya clear, putus gitu. Nah, persoalannya seberani itu atau tidak untuk melawan Anies gitu kan. Nah, karena memang Pak Yusuf Hamka ini kan kalau dari tingkat, kalau soal Jakarta ini kan kata orang begitu. Kalau orang nggak dikenal, nggak disukai, nggak apa-apa dulu. Karena jangkauan medianya cepat. Untuk bersosialisasi nggak butuh waktu yang lama misalnya. Karena ini kan pusat media di Jakarta. Jadi declare langsung namanya kemana-mana kan gitu. Mudah sekali untuk orang itu, orang yang nggak jadi apa-apa, orang nggak terkenal. Ya mirip lah dengan Presiden Jokowi dulu kan. Awal-awal jadi calon gubernur Solo kan nggak terlalu. Tapi cepat gitu. Untuk tim sukses, relawan media untuk memperkenalkan dirinya. Jadi walaupun memang elektabilitasnya dari nol, tingkat electability maupun popularitasnya masih kecil, tapi intensitas media kan besar. Jadi artinya saya potong dikit ya, kalau misalnya serius beliau ini, kan ada ucapannya menunggu perintah ketua partai, menunggu Erlangga. Tapi apabila misalnya, katakanlah, keluarlah dalam minggu ini, oke, ayo maju. Terus masih ada kesempatan nggak untuk membuat elektabilitasnya melompat dalam waktu, ya katakanlah berapa bulan, kan masih ada 6 bulan ya? Iya, ada dua persepsi alasan. Pertama, waktunya nggak cukup. Tapi ada juga mengatakan sudah cukup waktunya. Karena politisi itu soal momentum, waktu. Dan the power of kepepet itu justru bahaya juga. Kadang-kadang bisa menyalip. Ini kan soal bagaimana ibarat dalam pilkada ini kan nyalip tikungan ini.
Ya. Di tikungan terakhir itu yang bahaya kan. Udah yakin-yakin menang ternyata keselip kan, slip kan, jatuh. Nah ini dari waktu bisa waktunya masih singkat, bisa waktu masih panjang. Tergantung sih melihat fenomena ini. Cuma kan dari elektabilitas beliau mungkin tidak terlalu tinggi. Orang kenal, orang suka. Per hari ini ya. Iya, per hari ini. Orang kemudian pilih, apalagi pilih beliau. Karena sebenarnya survei itu menarik itu bukan hasil elektabilitas per hari ini. Tapi yang penting di dalam survei itu, riset racikan elektoral itu adalah tren pertumbuhan elektoral yang penting dijaga, di maintenance. Nah kalau misalnya elektabilitasnya juga tinggi, orang kenal dia sudah 80%, orang suka sama dia sudah 90%, elektabilitas sudah 60%, itu bisa berbahaya dengan orang yang dikenal hanya 20%, disukanya 10%, tapi elektabilitas sudah 10%, itu berbahaya. Kenapa? Karena survei itu tidak melihat elektabilitas per hari ini, tapi tren. Yang satu boleh jadi kasus tadi dia sudah stagnan, sudah deadlock, orang kenalnya udah banyak, orang sukanya udah banyak, elektabilitas baru 60%. Tapi ada yang tadi dia kenal baru 20%, orang suka 10%, tapi elektabilitas sudah 5%. Itu jangan dianggap remeh. Itu justru berbahaya karena dia bisa menyalip di lingkungan tadi. Karena dia belum efektif. Dia belum ngapa-ngapain. Tapi orang udah kenal sekian, orang suka sekian, dan orang pilih udah sekian. Bagaimana kalau dia sudah berbuat? Jadi pendatang baru tidak perlu berkecil hati sebenarnya. Nanti dilihat aja perkembangan pertumbuhan trennya aja. Jadi sebenarnya kata kunci keynote-nya, starting point-nya adalah tren aja. Berarti harus ada survei ya? Iya pasti harus, karena ilmu ini kan susah. Kalau Pak Jusuf Hamka belum masuk. Ilmu lama ini kan repot kita. Siapa yang akan pilih saya, setiap yang rambutnya putih di jalan pilih saya, itu kan ilmu lama. Kalau ilmu survei kan harus terukur kan. Tidak hanya soal rambut putih kan. Tapi ini betul nggak orang milih saya tuh nggak kan? Dia belum memperkenalkan karena belum ada launching ya kan, belum ada persetujuan. Tapi begitu nanti ada persetujuan harus disurvei. Terus disurvei lagi, katakanlah 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian baru dilihat trennya ya. Iya, sejauh ini banyak orang mengatakan belum ada lawan tanding yang sebanding melawan Anies. RK pun masih berpikir ulang, mengkalkulasi, menghitung ulang, karena dia nggak mau juga ada konsekuensi yang berat kan. Nah, sana lepas, ini lepas kan nggak mau. Tapi ada juga yang mengatakan, oh ini Pak Jusuf Hamka bisa berpotensi jadi kuda hitam sama Kaisang kalau diseriuskan. Kan kalau serius untuk menang gitu. Karena apa? Karena ada pengalaman DKI Jakarta itu ada incumbent-nya kalah 2 kali. Ada yang berapa kali kalah gitu kan. Seperti Foke incumbent dengan waktu itu hampir dikatakan menang, ternyata kalah. Itu juga Ahok gitu kan. Artinya kalau Anies nggak serius juga bisa kalah sebenarnya kan. Jadi tapi ada juga yang mengatakan nggak ada yang berani lawan Anies sampai sekarang. Karena setengah hati semua. Buktinya partai-partai menyodorkan bukan menjadi lawan tanding atau menjadi lawan tanding yang sebanding atau berani melawan Anies. Tapi rata-rata partai politik menyodorkan kadernya sebagai wakil Anies. Itu yang terjadi, deklarnya. Jadi dianggap Anies makin masih solid, makin kuat. Belum ada ada juga sebagian publik menyatakan, Anies bisa dikalahkan. Karena approval ratingnya masih belum cukup yakin sebagai modal incumbent. Karena kan modal incumbent untuk menang itu 80% approval ratingnya, level confidence-nya. Nah, kalau di bawah 60% biasanya incumbent bisa kalah kan gitu. Approval ratingnya, tingkat kepuasan, approval rating rate-nya. Nah, modal itu dibaca dari segi tingkat kepuasan. Karena sebenarnya tingkat kepuasan atau racikan elektoral orang puas itu berkorelasi terhadap tingkat orang kenal dan suka dan pilih. Itu ada hubungannya. Ada ya. Makanya kalau kita melihat ini incumbent bisa dikalahkan nggak? Lihat aja tingkat kepuasannya. Kalau di bawah 60% itu bisa kalah. Bisa dikalahkan. Tapi 70% itu 50-50. Kalau 80% dia udah sangat kuat. Nah, kalau Anies sekarang? Saya nggak survei terakhir yang data terbaru. Saya nggak punya data press open. Kita kan nggak boleh lembaga poster ini berasumsi. Iya dong, nggak boleh. Kita kan harus KPI-nya harus data based on data kan. Per hari ini saya belum tahu tingkat kepuasan Anies. Jadi artinya dinamika politik sampai Agustus pendaftaran itu masih akan tinggi ya? Ya, Bang Ian, ini sangat dinamis ya, sangat tidak hanya dinamis, kompetitif bisa juga kalau memang ada yang serius gitu. Ya, jadi saya pikir kalau saya menduga ya, kalau boleh ya, RK itu kayaknya enggak. Iya, banyak pandangannya sama dengan Pak Ian lah gitu ya. Karena pertama
ini bukan wilayah dia. Iya, itu maksudnya. Yang kedua, pertaruhan beliau di sini itu adalah pertaruhan untung rugi. Ya. Kalau lebih banyak mudaratnya dia akan balik ke daerah Iya, itu dia. basis dia. Itu dia. Karena pemilih dia juga lebih banyak dibanding Jakarta ini. Iya, itu masalahnya. Lebih kuat dia di sana. Iya. Kemudian dia di sana sudah punya basis yang udah diatur, yang dirawat, dan beliau ya udah yakin, level confidence-nya udah tinggi lah kalau menang di sana. Di sana dia 50 lebih. Iya. Tapi kalau di sini pasti dia harus, apalagi akan ada Kaisang, ya kan? Iya, iya. Ada yang nama-nama lain muncul, Pak Yusuf Hamka, ada nama Pak Anies. Iya, iya. Dia kan seperti investasi politiknya ada di Jawa Barat, bukan di sini. Iya, iya, iya. Nah, dia khawatirnya nanti bahasa orang Minang kan, saya orang Minang ya, siku cape siku lape gitu, siku capang siku lape. Jadi di sana lepas, di sini lepas. Jadi lebih baik milih yang jelas-jelas saja. Iya. Politisi itu kan minta, selain harapan dia minta kepastian. Iya. Kan ini kan pilkada ini bertaruh, berjudi. Iya. Kalau salah hitung repot. Walaupun dalam ilmu politisi bisa mati berkali-kali kan. Tapi untuk hidup itu nggak gampang kan. Buktinya kalau partai, apalagi partai yang udah pernah keluar dari gelanggang, nggak lolos ambang batas parlemen, kan nggak bisa hidup lagi di Indonesia. P3. Iya, susah selama ini. Kalau udah keluar dari gelanggang, nggak lolos ambang batas, nggak bisa balik lagi. Nah, walaupun pilkada banyak juga yang balik lagi, mati hidup gitu. Jadi kalah, maju lagi. Bahkan ada yang 3 kali kalah, 2 kali kalah, ya bisa maju. Seperti Bu Khofifah kan pernah berapa kali kalah, bisa leading lagi kan. Iya. Nah, tetapi apabila misalnya asumsi saya nih, RK nggak masuk, ya berarti kan kandidat kan makin terukur dan terbatas kan. Jadi Yusuf Hamka dengan Kaisang, dengan analisa Anda tadi jadi terbuka. Sebenarnya yang dikhawatirkan biasanya incumbent itu menghindar dari head to head. Ya. Selalu incumbent merasa dia terancam kalau head to head. Karena bipolar itu biasanya ilmunya, bipolar itu ilmu orang buat antitesis. Tesis, antitesis. Kalau nggak suka Anies berarti ada sang penantang aja. Gitu. Nggak ada pilihan, artinya gelombang nggak pecah. Yang incumbent itu menginginkan banyak calon makin baik bagi mereka. Nah, itu yang kedua. Kalau elektabilitasnya masih kompetitif, dia harus hati-hati milih wakil. Tapi kalau sudah nggak kompetitif, dia sudah leading sendiri, itu sandal pun jadi. Gitu. Dia nggak mau pusing. Itu yang terjadi ketika PSBY dengan Budiono. Nggak perlu yang hebat-hebat banget. Ya saya udah leading gitu. Tapi kalau kompetitif, ketika Pak Jokowi dengan JK itu kenapa dipilih? Karena kalau nggak pilih JK, Pak Tutu, Pak Jokowi kalah. Nah, itu yang memang dia betul-betul memperhatikan faktor wakil. Ya jangan-jangan Pak Prabowo juga gitu. Kalau bukan dengan Gibran kalah gitu. Karena masih kompetitif kan, masih sangat dinamis. Tapi kalau misalnya ya masih udah leading sendiri, udah tinggi, nah nanti tidak akan terlalu pusing jadi wakil. Nah saya melihat Pak Anies masih pusing dengan wakilnya. Karena ini masih ada kemungkinan ada lawan gitu. Makanya sekarang Pak Anies juga lagi menghitung. Yang pertama pasti bagaimana kapal ini bisa berlayar dulu. Yang kedua wakilnya ini gimana gitu. Karena kalau nanti lawan yang kuat, kalau wakil dia salah itu juga rumit. Ada kemungkinan stagnasi. Lawan jadi naik ya. Lawan jadi naik. Nah, maka dia menghitung lagi atau dia yakin bahwa saya udah yakin menang, wakil nggak terlalu pusing. Yang penting kapal ini berlayar. Yang repot kalau kapal nggak berlayar gitu. Tetapi kemungkinan kapal nggak berlayar kan sedikit lah. Ya, dalam politik 50-50 ya, bisa iya bisa tidak. Ya namanya politik kan. Ini kan soal momentum juga. Tetapi kalau Anies nggak maju lagi, terhambat oleh partai politik, kan kita sangat sayangkan juga. Artinya kan putra-putra terbaik di bangsa ini kan harus diberikan ruang kepada siapapun. Mereka bertarunglah di gelanggang gitu kan. Tapi tidak membuat mereka dimatikan dari awal. Karena kan sebenarnya bagus juga sih Pak Ian. Kalau makin banyak calon kan makin bagus. Makin bagus. Karena menunya yang disajikan variannya makin banyak, beragam. Untuk dipilih masyarakat. Ya, untuk dipilih oleh masyarakat. Karena apa? Sebenarnya pemimpin kita itu redundansinya ada pada partai. Karena dia yang menyiapkan menu sebetulnya. Menu yang terbatas itu yang dihadapkan kepada rakyat. Yang tadi 2 pasang, 3 pasang, 1 pasang. Yang bayar kan 1 kotak kosong. Nggak ada menu lain. Itu
juga banyak kejadian. Kejadian di daerah. Diborong semua partai, nggak ada lawan tanding, ya udah. Ada juga lebih fatalnya, lebih rumitnya lagi. Apa yang terjadi? Kotak kosongnya yang kalah sama golputnya, ya kan? Tapi memang ya pilkada ini nggak bisa kita mengatakan besok tinggal pelantikan, nggak bisa. Dia kan dinamis betul. Jadi faktor politik uangnya, faktor sentimen. Tetapi memang pilkada, hasil survei-survei Voxpol itu, hampir ratusan survei yang kita lakukan, itu tetap pilkada itu hanya bicara figur dan sosok gitu. Jadi kalau kita uji misalnya variabel multivariat variabel ya dengan regresi linear, itu kan pernah saya riset. Misalnya independent variable itu orang pilih ya. Alasan orang kenapa memilih bupati, wali kota, gubernur. Kemudian dependent variable-nya kita uji programatik, namanya belanja program. Ada soal isu. Ada soal partai ID. Membership, partisanship itu. Orang dekat dengan partai baik secara psikologis maupun ideologis. Nah, ada yang diuji terakhir itu adalah person, figur. Nah, kalau dalam buku Adnan Nursal itu kan bicara tentang personalisasi kandidat. Gitu. Jadi ada push, ada pas marketing, dan seterusnya. Dari 4 variabel itu, mana yang paling dominan pengaruhnya untuk kemenangan kepala daerah? Alasan orang untuk memilih kepala daerah. Apakah programatik, apakah isu, apakah partai ID, atau soal person? Itu rata-rata temuan kita, 65-80% itu faktor figur. Oh gitu ya? Yang alasan partai pengusung, program, dan seterusnya tadi, visi misi, dan seterusnya, itu hanya 15, ada yang 20%. Nah, artinya apa? Pilkada ini pertarungan figur, sosok. Nah, berarti menarik ya. Survei dari Kaisang di Jawa Tengah itu nomor 1. Ya kan? Bahkan melampaui Kapolda ini, yang sekarang ini ya. Yang diusung, ya katakanlah, dikonotasikan dekat dengan Pak Jokowi lah katakan gitu. Sebaliknya kalau dia di DKJ ini, saya belum tahu ya surveinya ya. Nah, apakah pada saat yang sama seperti RK ini, dia akan ngambil di sini, seperti tadi yang menggorok leher Aksa itu kan, ya harus berani dia mengambil keputusan, mendingan di Jawa Tengah lah, misalnya. Ya pasti Pak Jokowi bergerak untuk itu. Kalau nggak mungkin ada dinamika begitu kan. Pasti ada pertumbuhan-pertumbuhan itu. Karena saya mencermati intinya apa, bahwa kita di Indonesia belum bisa memilih pemimpin karena karakter. Itu fakta. Belum bisa memilih pemimpin karena dia mampu mengatasi masalah. Belum bisa kita memilih pemimpin yang kira-kira mampu memberikan harapan atau kompeten, punya rekam jejak, pengalaman. Belum terlalu bisa ke sana. Makanya kenapa partai politik itu ada mutual understanding ketemu dengan sosok figur atau public figure? Karena ini hanya bicara sosok saja. Sosok, orang dikenal, orang suka, udah. Nah, soal kemampuan dia mampu mengatasi masalah, strong leadership atau manajemen untuk memitigasi masalah, itu tidak pernah dihitung oleh rakyat. Maka hasil survei itu complicated di situ. Susah membaca itu. Meskipun memang ada survei-survei Michigan itu perilaku psikologis, rasional, dan psikologis kan. Memilih karena good looking, ganteng, gagah itu psikologis. Memilih karena kesamaan agama, asal-usul sosiologis. Trennya sosiologis makin menurun, makin baik. Itu angin segar bagi Indonesia. Jadi alasan karena putra daerah. Tapi banyak juga alasan rasional udah mulai muncul yang besar. Tapi itu sudah trennya bagus, itu rasional naik, ya alasan bentangan, alasan mereka menjatuhkan pilihan kepada kepala daerah itu karena rekam jejak, kesamaan isu visi misi, dan seterusnya, termasuk kompetensi dan kapasitas sudah ada gitu. Tetapi memang rata-rata koalisi juga di lem perekat koalisi kita belakangan juga menarik sebenarnya. Orang kenapa berkoalisi itu historical ideologi itu makin kurang. Lebih banyak kesamaan, yang kedua kesamaan visi misi dan program tadi masih kurang. Yang dominan itu adalah pragmatis saja. Ya bagaimana berkuasa, bagaimana menang. Itu lem perekat koalisi kita hari ini. Oleh karena itu kita nggak heran partai-partai tidak perlu lagi, ya saya mengatakan bukan DNA ideologi, historical ideologi tidak penting lagi di partai politik, tapi cenderung di dalam pilkada ini inline bahwa ini soal menang aja, soal berkuasa. Maka kita nggak perlu kaget bahwa koalisi itu nggak ada ideologinya gitu sekarang.
Dan ideologi nggak menjadi penting lagi, nggak relevan oleh pragmatisme bagaimana berkuasa atau official seeking kan. Nah itu yang terjadi hari ini. Jadi pilkada ini murni genuine ya sosok aja, figur aja. Makanya kita nggak heran mendengar Kaisang tiba-tiba kok ada di mana-mana muncul. Kan kita belum tahu apa kemampuan dia mengatasi masalah, belum pernah. Dia berkuasa aja belum pernah kan. Jadi kepala daerah aja belum pernah. Hanya kepala partai aja. Iya. Nah, ketua umum partai sudah teruji karena udah jadi ketua umum partai. Kita harus akui kan. Walaupun DKI jangan lihat Kaisangnya tapi lihat 8 kursinya kan gitu. Nah, jadi kemudian dinamika ini sampai ya tadi RK bisa kembali ke sana, terus Kaisang juga bisa kembali ke Jawa Tengah dan seterusnya. Nah, berarti sampai 1 bulan ke depan ya? Iya. 1 bulan ke depan sangat dinamis di depan. Akan ada kejut-kejutan kayak. Kan yang menarik itu adalah selain kuda hitam, kejut-kejutan. Biasanya dalam politik itu last minute injury time itu yang menentukan. Bahkan ada dalam pilkada-pilkada itu, masih ingat kita ketika Pak Prabowo memutuskan Anies itu kan di injury time last minute semua. Nah itu yang berbahaya sebenarnya. Nah apakah muncul Yusuf Hamka nanti sama Kaisang di injury time last minute menjadi sang penantang yang berani melawan Anies? Itu kan kita tunggu-tunggu juga. Kan dianggap Anies itu kan representasi koalisi perubahan. Dianggap bukannya rezimnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah tentu koalisi yang lain menyiapkan lawannya, bukan menyodorkan wakil ke Anies. Nah kira-kira siapa? Kan itu yang jadi misteri sampai sekarang. Karena pasti koalisi Indonesia Maju ingin mempersiapkan orangnya untuk melawan Anies gitu. Nah kemarin Medan gimana Medan? Medan kan semua partai kayaknya cenderung ya, tinggal PDIP kayaknya. Medan ini menarik ya, karena pasti Medan ini menjadi etalase politik nasional juga, menjadi fokus orang, mata orang juga tertuju ke Medan. Karena ini kan soal penantunya Pak Jokowi kan, yang sekarang katanya Edi Rahmayadi nihil dukungan partai itu kan juga ancaman ke beliau kan, bahwa incumbent nggak dapat dukungan dari nggak berlayar juga itu musibah kan sebenarnya. Ada apa kan harus dikoreksi juga, atau ini ada kemungkinan tinggal partai tersisa, yang itu ada PKS sama PDIP, nggak banyak lagi yang tersisa. Artinya ada kemungkinan dia berlayar, ada juga kemungkinan nggak berlayar. Tapi statement Pak Edi Rahmayadi menurut saya memang banyak blunder selama ini. Kayak nggak ada konsultannya, nggak ada yang mengingatkan. Bahasa misalnya jangankan menantu Pak Presiden, menantu malaikat pun akan saya lawan. Itu kan persepsinya sentimen negatif. Hal-hal semacam itu mesti nggak terjadi kan. Jadi ada desain menurut saya beliau itu memang sentimen negatif gitu. Harusnya begitu-gitu kan dia jaga. Saya ini bukan, mirip Pak Jokowi aja, saya ini bukan siapa-siapa, saya orang bodoh, saya nggak ngerti. Kan gitu yang penting kan. Jangan-jangan saya juga sedih sekarang, nggak ada yang mau ngusung saya. Kan underdog efek, orang jadi, ini orang-orang kalau underdog effect itu kan orang yang terzolimi, orang empatik kan. Waduh, akhirnya PKS PDIP kasihan nih, kasih aja. Tapi kalau menantu malaikat pun saya lawan kan repot itu. Di situ saja beliau sudah tidak mampu memaintain ini dengan baik kan. Ini menjadi tantangan, challenge bagi beliau. Tapi kalau kotak kosong lagi musibah demokrasi juga. Saya justru sedih itu. Kok nggak ada lawan gitu. Katanya sih PDIP lagi menyiapkan kan? Ya harusnya begitu, harus disiapkan karena repot kita nggak ada sang penantang itu, kotak kosong itu. Jadi bisa dikatakan lebih sedikit berisiko di Medan pemilihannya daripada di Jakarta ya? Ya di Jakarta ada kemungkinan masih ada head to head atau 3 calon ya, tapi kemungkinan 3 agak berat, takkan 2. Tapi di Medan itu ada kemungkinan kotak kosong. Tapi menurut saya kalau PKS PDIP masih mau untuk menyiapkan lawan tanding sama melawan Bobi, menurut saya masih akan ada gitu. Karena kan kursi PKS sama PDIP itu di Sumut menurut saya cukup lah. Cukup ya? Ya untuk mengusung poros kedua. Poros kedua ya. Poros perubahan atau apalah ya. Tapi kalau dilihat dari tendensinya, begitu banyaknya partai yang percaya pada satu figur, kelihatannya sih dia nyaris agak susah dikalahkan. Iya, anggapan asumsi seperti itu karena saya belum baca hasil survei Sumut ya, Provinsi Sumut secara umum. Tapi yang penting memang belakangan ya yang di-endorse Pak Jokowi masih berpengaruh gitu. Karena
mungkin tingkat kepuasan beliau masih bagus mungkin ya. Ya. Jadi siapapun Menurut yang survei kemarin kan Kompas Iya. 75 kan? iya, artinya Turun sedikit. kalau dia endorse siapapun itu menguntungkan secara elektoral. Ya, ya. Nggak mungkin beliau nggak mengendorse menantu beliau, Iya. mengendorse anak beliau di ujung-ujung ini kan. Iya, iya. Nah, manuver-manuvernya, Iya. pergerakannya pasti akan ada. Iya, Jadi iya. apalagi tangan dingin Pak Jokowi ini dalam pilkada nggak pernah kalah kan. Itu fakta sejarah. Belum ada pernah terkalahkan. Ya pernah juga coba di Kiai Haji Maruf Amin mencoba anak yang kalah kan itu. Kan presiden, wakil presiden pernah mengendorse anaknya tapi nggak berhasil kan. Iya. Tapi kan rekam jejak Pak Jokowi mengendorse siapapun itu belum pernah rekor terkalahkan. Jadi dari situ kita mengakui bahwa ya memang beliau termasuk sejauh ini sampai sekarang belum pernah rekam jejaknya kalah. Iya, iya. Mau mengendorse dirinya sendiri atau anaknya atau keluarganya. Buktinya faktanya semua partai bisa diborong. Itu kan udah kemenangan awal kan? Iya, iya. Kemenangan untuk menaklukkan partai politik. Iya, iya. Kan pilkada ini kalau nggak ada partai politik nggak bisa. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, bagaimana juga soal Kaisang nanti? Kalau semua Ya, partai ya, ya, diborong sama Kaisang ya bisa juga lewat gitu. Bisa Anies nggak berlayar gitu. Nah, itu juga kan. Iya, iya. Nah, termasuk Jawa Tengah kan? Iya, iya. Termasuk jangan-jangan Jawa Barat juga. Gitu. Jadi memang akan misteri, tapi kita nggak mendukung jangan sampai ada pilkada itu kita tuh jangan ada kotak kosong itu iya, aja. iya, Harus ada lah sang penantang. Ya, penantangnya. Jadi artinya gini, kalau di analisa tadi bahwa DKJ akan kita tunggu ya dinamikanya ya. Kalau Jawa Tengah juga hampir sama ya. Ya akan dinamis ke depannya, akan ada kejut-kejutannya. Ya, ya. Apalagi kan survei per hari ini kan bisa berubah-ubah ke depan dinamikanya. Tapi yang jelas survei itu sangat tergantung kepada kapan data itu diambil. Itu juga pengaruh. Misalnya kemarin elektabilitas itu bisa trennya stagnan, naik atau turun. Itu tergantung isu juga kan, sentimen juga. Ya, ya. Itu juga akan pengaruh ke depan. Jadi yang hampir kelihatan nih sekarang ini cuma Medan ya? Iya. Karena Anda tadi menganalisa statement yang kurang positif dari menguntungkan lah. Iyalah. Menguntungkan sang penantang kan. Iya, sementara penantang melalui survei kemarin sudah di atas dari incumbent. Nah, itu. Itu masalahnya. Iya kan gitu, itu masalahnya kan. Biasanya survei di situ yang membuat partai tapi jangan salah juga Pak Jokowi hasil survei juga kalah waktu itu kan. Tapi bisa menang hasilnya kan. Karena disiapkan serius. Ya, hasil survei juga bisa berubah kan petanya. Nanti tadi data itu diambil kapan dan setelah itu ada peristiwa-peristiwa penting. Iya, iya. Jadi artinya memang di atas kertas hari ini Bobi Nasution menang, tapi kalau ada kejutan-kejutan lain kita nggak tahu ke depan. Ya. Karena pilkada itu nggak ajek gitu, bisa berubah-ubah. Iya, iya. Apalagi yang udah mau dilantik merasa udah menang, disurvei berkali-kali menang, hari H bisa kalah. Iya, iya. Nah, kalau Jawa Timur sih udah aman ya kayaknya. Ya, Jawa Timur tetap menjadi etalase politik nasional, menjadi perhatian media, perhatian secara nasional ya. Iya, iya. Khofifah. Ya, sejauh ini belum ada. PKB kan akan menyiapkan lawan tanding yang sebanding untuk melawan Khofifah, tapi saya nggak tahu siapa sosok itu sejauh ini. Tapi ketika bicara Bu Khofifah ya, tingkat kepuasannya, kemudian pasangan ini juga berjodoh kembali. Iya, iya. Bulan madunya cukup lama. Ini kan masuk rekor juga. Wakil sama gubernur bisa berpasangan kembali kan? Karena nggak banyak di daerah-daerah. Jangankan berpasangan, 1 bulan udah lawan. Bulan madunya udah rusak kan? Lawan. Udah ngelawan kan? Nah, ini kan Khofifah sama mereka udah sama Emil ya. Iya, benar. Emil Dardak kan punya basis masing-masing dan itu pasangan yang nampaknya juga diusung oleh Koalisi Indonesia Maju kan? Nah, jadi rezimnya sama gitu. Jadi kemungkinan menurut saya sejauh ini per hari ini memang belum ada gitu. Tapi nggak tahu nanti ke depan apakah memang akan disiapkan. Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu menarik sebenarnya. Jawa Barat itu banyak orang mengatakan bahwa ini sudah selesai. Ini nggak akan ada lawan. Tapi kalau mesin partainya kuat, kayak PKS di Jawa Barat kan seringkali merubah hasil survei. Prediksinya 5%, faktanya bisa 35% di akhir. Betul. Nah, itu artinya di beberapa daerah yang punya kantong-kantong itu harus pengaruh juga. Misalnya, bicara Jawa Timur di PKB, itu kan kantong mereka. Jadi mereka akan siapkan pasti. Dan mereka akan tahu diri juga ketika berhadapan dengan DKI.
dengan Jawa Tengah, karena Iya, itu bukan kantong basis mereka. Iya, betul. Dan PKS juga ngukur diri. Iya. Kalau bicara DKI kami masih Iya, besar, iya, kami iya. bicara Jawa Barat masih besar. Iya. Tapi kalau bicara Jawa Tengah, Jawa Timur ya kami iya, mundur. Iya. Karena mereka tahu diri gitu. Iya, Nah, iya. jangan lupa juga soal mesin-mesin partai ini. Oh. Jadi walaupun dia udah leading elektabilitasnya, Iya, tapi iya. kadang-kadang di akhir-akhir lagi justru itu ada kejutan gitu. Oh. Kenapa? Ada mesin partai Iya, iya. yang berjalan. Karena apa? Setiap partai itu punya kantong-kantong basis grassroots. Dan jangan lupa, bahkan kalau partai ID-nya kuat, baik itu membership, partisanship-nya, mereka memilih Ya. bukan karena faktor figur loh, karena partai pengusungnya. Iya, iya. Masih banyak begitu. Iya, iya. Saya persis waktu Sumatera Barat itu. Kenapa milih Buya Mayeldi? Ya. Bukan karena sosok Mayeldinya, karena dukung PKS. Iya, iya. Karena sentimen mereka tuh partai ID-nya tinggi terhadap PKS. Tinggi, ya, gitu. iya. Jadi ini mirip dah dengan elektoral di Amerika Serikat, peta politik kan begitu. Ya. Dia milih Trump kenapa? Bukan karena figur Trumpnya, karena partai pengusung Trumpnya. Ya, Dan itu dipilih dari nenek moyang mereka dari Ya, dulu. ya. Karena itu ideologi. Iya. Mereka bicara partai bukan figur, ideologi. Iya. Karena garis embarkasinya jelas. Republik kemana ideologinya? Iya. Misalnya Republik dukung LGBT, Ya, Demokrat pasti enggak, udah pasti tuh. Iya. Republik senjata bebas, Demokrat pasti enggak, kan jelas. Iya. Jadi mereka mengusung bukan karena Joe Biden, bukan karena Trump, karena partai pengusungnya. Iya. Bahkan ada yang mereka melakukan split ticket voting. Dia sengaja melakukan split, membedakan pilihan presiden dengan legislatifnya hanya untuk check and balances. No, Mereka pilih Republik presiden, tapi untuk pengamanan presiden supaya kebijakan tidak melenceng, supaya ada check and balances, supaya pemerintah dikontrol dengan kuat. Presiden Republik, Demokrat DPR mereka pilih Demokrat. Jadi sengaja mereka membagi pilihannya, split disengajakan desainnya untuk supaya ada check and balances. Iya. Sama dengan sekarang presiden dia pilih Gerindra, nanti partainya dia pilih PDIP gitu. Iya. Sehingga apa? Pemerintah tidak sebagai tukang stempel. Iya. Ada check and balances. Itu terjadi Iya. di negara-negara maju. Sebenarnya harapan kita juga begitu di Indonesia. Iya. Rakyat itu yang mengontrol gitu. Iya. Tapi Indonesia nggak terjadi. Biasanya straight ticket voting semua. Presidennya misalnya Pak Prabowo, ya partainya Gerindra gitu kan. Iya. Tapi bagusnya untuk ke depan memang harus begitu. Pemilihnya harus cerdas. Iya, jadi ini luar biasa nih ya. Ini sebenarnya dinamika masih tinggi ya. Jadi